Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Cutnotia Meraka dari Fakultas Gizi UHAMKA. Sekarang ini saya ada di semester 5 dan tujuan saya mengadakan Zoom ini ialah untuk memenuhi tugas KTG saya tentang gizi seimbang pada remaja. Nah, saya terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan penyuluhan singkat saya tentang gizi seimbang pada remaja. Semoga yang saya sampaikan dapat teman-teman pahami dan bisa dijalani di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelum kita lanjut, saya mau nanya nih, teman-teman ada nggak sih yang tahu itu apa sih gizi seimbang pada remaja itu? Menurut saya, yang saya ketahui, gizi seimbang itu seperti makanan yang kita makan sehari-hari, baik itu karbohidrat ataupun lemak-lemak yang lain, itu porsinya sesuai yang dibutuhkan tubuh kita. Itu yang saya tahu. Oke, terima kasih untuk nanti atas jawabannya. Nah, untuk lebih lanjutnya, saya akan membahas di sini dan mari kita mulai. Nah, yang pertama itu masa remaja itu ialah saat terjadinya perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual dengan cepat. Sehingga asupan zat gizi remaja pun harus diperhatikan dengan baik. Supaya apa? Supaya kedepannya tumbuh kembangnya itu dapat berjalan dengan optimal. Nah, selanjutnya ini tadi yang pengertian gizi seimbang pada remaja ya. Nah, gizi seimbang itu ialah susunan makanan dan minuman sehari-hari yang kita konsumsi yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan mempertahankan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas, dan tentunya kita juga memperhatikan kebersihan tentang makanan tersebut, dan tentunya itu akan berpengaruh ke berat badan kita sendirinya. Nah, selanjutnya, benar ya tadi yang disampaikan, yang dijawab sama Neti, makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari ya. Nah, selanjutnya itu ialah kebutuhan zat gizi pada remaja. Yang pertama itu ada energi. Fungsi energinya itu ialah untuk membantu aktivitas kita sehari-hari dan untuk metabolisme tubuh. Dan untuk laki-laki sendiri pada usia 10-12 tahun, kebutuhan kalorinya itu sebanyak 2.100 kalori per kilogram berat badan per hari ya. Nah, yang usia 13-8 tahun itu kebutuhan kalorinya 2.475 kalori per kilogram berat badan per hari. Dan untuk perempuan sendiri usia 10-12 tahun itu kebutuhan kalorinya lebih sedikit ketimbang laki-laki. Kalau yang laki-laki 2.100, kalau untuk laki-laki, untuk perempuan itu 2.000 kalori per kilogram berat badan. Dan untuk yang usia 13 tahun sampai 18 tahun itu kebutuhan kalorinya 2.125 kalori per kilogram berat badannya per hari. Dan kedua, kebutuhan zat gizi remaja itu ialah karbohidrat dan lemak. Untuk karbohidrat sendiri itu kebutuhannya 50% dari kebutuhan kalori kita, kalori kita sehari-hari. Dan yang ketiga itu lemak ya. Lemak itu 30% dari kebutuhan kalori kita.
Dan yang selanjutnya ini ada protein. Dan untuk protein ini usia untuk laki-laki ya, untuk usia 10 sampai 12 tahun itu 56 gram, usia 13 tahun sampai 15 tahun itu 72 gram, untuk usia 16 sampai 18 tahun itu 66 gram. Nah, untuk wanita usia 10 sampai 12 tahun itu 60 gram, usia 13 sampai 15 tahun itu 69 gram, usia 16 sampai 18 itu 59 gram. Dan selanjutnya itu ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral, untuk vitaminnya sendiri itu ada vitamin A, B1, B2, B12, C, D, E, dan asam folat ya. Dan untuk mineral itu kita konsumsinya sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Kalau bisa kita konsumsi mineral itu yang sampai membuat kita dehidrasi. Usahakan minum yang cukup sehari-hari. Nah, ini nih kalau resiko kekurangan pada remaja ya, ada terganggunya fungsi pertumbuhan, daya tahan tubuh menurun, tenaga berkurang, perubahan perilaku, dan struktur otak tidak berkembang dan fungsi otak terganggu. Jadi ini tuh resiko dari kekurangan gizi pada remaja. Bayangkan kalau misalnya dalam masa pertumbuhan itu, tapi kita kekurangan zat gizi nih dan inilah resiko-resiko yang akan terjadi jika itu terjadi. Dan selanjutnya itu ada batasan usia remaja. Jadi batasan usia remaja itu ada terbagi 3. 10 sampai 14 tahun itu termasuk ke remaja awal, 15 sampai 16 itu remaja pertengahan. Dan untuk 17 tahun sampai 20 tahun itu remaja akhir ya. Berarti sekarang ini teman-teman termasuk ke remaja akhir ya, usianya yang udah 20 tahunan ya sekarang. Udah masuk ke remaja akhir. Nah, faktor apa aja yang mempengaruhi gizi remaja itu? Yang mempengaruhinya itu ialah aktivitas fisik, lingkungan, ekonomi, dan ada depresi dan kondisi, penyakit. Penyakit itu maksudnya misalnya nih kita ada sesuatu penyakit dan pastinya itu akan mempengaruhi kebutuhan kalori kita. Entah pastinya itu kalori kita akan berkurang dalam konsumsi karbohidrat maupun protein itu akan berkurang jika kita ada penyakit. Dan ini adalah masalah gizi yang terjadi pada remaja. Ada anemia, pola makan yang salah, obesitas, kurang energi. Untuk yang anemia sendiri itu mulai masalah gizi pada remaja. Yang pertama itu anemia. Anemia itu sendiri banyak terjadi di kalangan perempuan ya, lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, karena perempuan itu setiap bulannya menstruasi dan pastinya membutuhkan zat besi yang lebih banyak ketimbang laki-laki. Nah, ada pola makan yang salah. Kalau pola makan yang salah itu kita makannya sembarangan. Kayak kita tuh nggak sarapan pagi, malah ke sarapan pagi. Pada siangnya kita makannya sembarangan, ataupun dalam sehari-hari itu variasi makanan kita tidak bermacam-macam. Dalam artian
kebutuhan zat gizi kita itu tidak terpenuhi dengan baik. Nah, selanjutnya itu obesitas. Itu tadi ya, jangan salah. Kalau kita sering tidak melakukan makan pagi itu, sarapan pagi itu pada usia 20 tahun ke atas itu akan menyebabkan kita obesitas. Yang sering melewatkan makan pagi ya, yang sering melewatkan makan pagi itu akan menyebabkan gangguan dia di kemudian hari. Dan selanjutnya itu kekurangan energi. Kalau kita kekurangan energi, kalau zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita pasti akan kita kurang energi, dan dalam beraktivitas sehari-hari pun itu akan terganggu. Tidak semangat, letih, lesu, itu yang akan kita alami dalam kalau kita kekurangan energi. Nah, ini ya pola makan yang baik ialah makanlah aneka ragam makanan yang terdiri dari zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Makan makanan untuk memenuhi kecukupan energi. Makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi kita. Jadi konsumsi karbohidrat itu setengah dari kebutuhan energi. Batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari kebutuhan energi. Tadi ya, seperti yang kita sampaikan di atas, lemak itu 30% dari kebutuhan energi. Makanlah makanan sumber zat besi, biasakan makan pagi, itu ya tadi yang masalah gizi pada remaja yang di atas, biasakan makan pagi, minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur, hindari minuman beralkohol, baik itu merokok, begadang, itu akan berpengaruh untuk kesehatan kita. Makan makanan yang aman dan sehat, tentunya juga bersih, higienis, dan bervariasi. Dan terakhir itu bacalah label pada makanan sebelum kita membeli, terutama itu pada makanan kemasan kalengan gitu. Nah, ini itu untuk perhitungan berat badan ideal. Nah, BBI itu ialah berat badan ideal. Jadi, cara untuk kita mengetahui BBI itu ialah tinggi badan dikurang 100, dikurang 10% dikali tinggi badan kurang 100. Contohnya nih, 150, ini tinggi badan ya, 150 dikurang 100, dikurang 10% kali tinggi badan 150 kurang 100. Sehingga 50 kurang 5 itu 45 kg. Berarti berat badan idealnya ialah 45 kg. Untuk IMT sendiri contohnya berat badan 60 kg, tinggi badan 150, 1,5 ini itu yang dipangkatkan ya, pangkat 2. Nah, IMT sama dengan 60 dibagi 1,5 itu hasilnya 26,7 kg. Berarti ini dia itu udah termasuk ke obesitas. Nanti di akhir ada tabel tentang IMT. Nah, ini tabelnya. Ternyata yang terakhir. Nah, ini batas ambang indeks massa tubuh IMT untuk Indonesia. Ini menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Nah, untuk kategori kurus, kekurangan berat badan tingkat berat, IMT-nya kurang dari 17,0. Dan untuk kekurangan berat badan tingkat ringan itu 17,0 sampai dengan 18,4. Dan untuk normalnya kategori berat badan kategori normal IMT itu ialah 18,5 sampai dengan 25,0. Nah, untuk gemuk itu kategorinya kelebihan berat badan tingkat ringan, IMT-nya 25,1 sampai 27,0. Berarti yang ini tadi, yang IMT 26,7 ini udah masuk ke kelebihan berat badan tingkat ringan ya. IMT-nya soalnya 26,7 tadi.
Sedangkan kelebihan berat badan tingkat ringan itu ialah 25,1. Dan yang kedua itu kelebihan berat badan tingkat berat ya lebih dari 27,0 untuk kelebihan berat badan tingkat berat. Nah, itu dia tentang gizi seimbang pada remaja yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, ada nggak sih makanan yang bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak, tapi tetap bisa menurunkan berat badan? Makanan yang dikonsumsi dalam jumlah banyak, tapi bisa menurunkan berat badan gitu. Nah, ada nggak ini? Makanannya ada makanan yang bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak, tapi tetap itu dapat kita konsumsi dalam jumlah banyak tanpa harus kita khawatir tentang kalori yang berlebih, karena sayuran itu sendiri banyak mengandung serat dan vitamin. Kalori yang di dalam sayur itu relatif sedikit ketimbang kita itu makan makanan nyemil. Nah, kalau misalnya teman-teman melakukan diet, ada baiknya kita makan makanan yang seperti sayuran ini banyak mengandung vitamin. Nah, itu jawabannya. Ada yang masih bertanya? Saya yang bertanya, kalau kita ibaratnya ini mau diet atau menurunkan berat badan, apakah kita harus menghindari makanan berkarbohidrat gitu? Kenapa, Maaf? Bisa diulang? Jadi ibaratnya ini kalau saya menurunkan berat badan atau pengen diet, apakah saya harus menghindari makanan yang berkarbohidrat? Tidak. Enggak, kalau malah sebaiknya malah kita itu membutuhkan karbohidrat. Seperti yang saya jelaskan di atas tadi, karbohidrat itu untuk mendukung aktivitas kita sehari-hari dalam melakukan kegiatan. Jika kita menghindari karbohidrat, pastinya itu akan berpengaruh ke tubuh dan menjadi lemah ya. Nah, jadi kalau kita lagi melakukan diet nih, karbohidrat apa sebaiknya yang konsumsi? Nah, karbohidrat yang baik itu ialah karbohidrat makanan yang bukan olahan. Lebih baik menghindari makanan olahan, itu pastinya akan tinggi karbohidrat, seperti makanan cepat saji, siap saji, junk food gitu, yang manis, minuman manis, itu lebih baik kita hindari saat kita melakukan diet. Lebih baik kita mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Itu karbohidrat kompleks itu contohnya ubi, jagung, ada oats, dan beras merah. Itu karbohidrat kompleks. Kalau kita ingin melakukan diet, ada baiknya kita mengkonsumsi bahan makanan seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya masih ada yang ingin bertanya?
Ya, saya mau nanya. Pertanyaannya gini, boleh nggak sih kita melewatkan makan malam kalau di siang harinya itu kita udah makan banyak? Terima kasih. Pertanyaannya, boleh nggak sih kita melewatkan makan malam jika di siang harinya kita makan yang banyak ya? Iya, Jawabannya itu enggak ya, karena kita itu memang udah dijadwal dengan makan pagi, siang, dan malam. Dan pada saat makan pun kita memiliki batasan-batasan yang harusnya kita penuhi. Dan di saat siang itu ada baiknya kita emang makan itu dengan sesuai dengan kecukupan kita pada siang hari itu aja. Semisalnya nih kita siang hari itu makannya sampai banyak banget gitu, dan kita tuh merasa berarti ntar malam ini udah nggak makan lagi nih gitu. Tapi kalau misalnya nih kita begadang, dan tentunya itu akan memicu kita buat untuk jadi lapar lagi, dan pastinya akan kepikiran nih apa ya cemilan yang bisa saya konsumsi untuk malam ini gitu. Kebanyakan ya kalau misalnya beberapa orang yang mencoba untuk gak makan malam itu pasti tengah malam itu dia akan merasa sangat lapar, itu pasti akan mengganggu ya. Sebanyak apapun dia makan pada siang hari, itu akan mengganggunya pada malam hari. Bayangkan jika kita melakukan itu di siang harinya kita makan banyak dan di malam harinya enggak, yang seharusnya organ tubuh kita itu sudah istirahat, tapi dia bekerja terus-menerus karena kita mengkonsumsi makanan di saat organ itu udah istirahat, dan tentunya itu akan mendatangkan berbagai penyakit lagi. Tentunya organ itu akan rusak, dan makanan yang kita konsumsi pada malam hari itu tidak langsung dipecah pada malam hari itu juga. Apalagi kalau itu cemilan ya, pasti akan pasti akan disimpan lagi dan dipecahnya akan lama dan akan berulang-ulang lagi, dan pastinya itu akan menumpuk dan menyebabkan kita obesitas dan pastinya merusak organ-organ kita juga ya. Nah, ada baiknya emang kita itu makan sesuai dengan anjuran yang udah berlaku sesuai dengan kesehatan yang telah ditentukan. Nah, itu aja jawabannya. Bisa diterima? ya, terima kasih jawabannya bisa diterima. Sama-sama. Nah, mungkin sampai di sini penyuluhan yang saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk penyelesaian tugas saya KPG tentang gizi seimbang pada remaja. Semoga apa yang saya sampaikan teman-teman dapat melakukan